Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi untuk hari ini kita bakal nyoba gimana caranya nge-perform Serude operation dengan backend Directus ke front-end Flutterflow. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, siap-siap. Jadi sebelumnya kita bakal coba bikin dulu tabelnya di Directus. Nah, di sini kita bakal perlu dua data model, yaitu untuk kategoris dan tasnya. Jadi kita bakal coba bikin tas manajemen sederhana, yang nanti ketika dia itu sudah selesai, kita bisa ngeklik completed, kita bisa edit dan kita bisa hapus. Nah, pertama kita bisa bikin dulu buat tasnya. Nah, tasnya ini kita bisa pakai ID aja. Di sini kita perlu input untuk titelnya. Dan juga kita perlu toggle. Nah, toggle ini kita bisa kasih key-nya is completed aja. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin data model keduanya, yaitu kategorisnya. Nah, ini sebenarnya kalau ID-nya ini bisa dalam bentuk string. Jadi buat kali ini supaya lebih simpel, kita bakal coba bikin ID-nya pakai string aja. Oh, ini nggak usah aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, di tes tadi, ini kan rencananya kita bisa milih nih nanti kategorinya apakah dia personal atau working. Jadi kita perlu kasih dia relation. Kita bisa pakai many to one aja untuk ini. Nah, key-nya kita bisa kasih kategori. Dan collection-nya kita bisa pilih dari kategori tadi. Nah, bisa kita save. Selanjutnya, kita coba create itemnya dulu. Jadi di kategori tadi kita perlu dua doang, yaitu personal dan juga working. Nah, selanjutnya untuk tasnya, kita bisa coba dengan judul yang bebas, misal ini belanja. Belanja ini kategorinya dia personal. Dan dia belum komplit. Jadi dia belum dikerjakan kan. Nah, kita bisa simpan dulu. Oke, selanjutnya sebelum kita hit API-nya, kita perlu pastiin dulu permission untuk public-nya dia udah kita hidupin. Jadi kita bisa ke roles and permission, bagian public ini yang untuk kategoris, dan untuk tas ini bisa kita hidupin semua aja. Oke, nah selanjutnya kita bisa langsung nge-call API-nya pakai Flutterflow. Nah, ini kan buat endpoint-nya ada dua nanti, tas sama kategoris. Oke, kita ke Flutterflow, kita bikin dulu. Nah, di sini kita bakal perlu 3 page ya. Nanti home page-nya, terus page buat nge-create tasnya tadi, dan buat nge-editnya. Nah, kita bisa coba call API-nya dulu. Ini bisa kita
copy aja di sini. Selanjutnya kita ganti ini ya, admin kontennya jadi items. Dan kita kasih nama get task. Oke. Kita coba ya buat tes API call-nya. Nah, dia udah dapet nih. Nah, kita pilih dulu JSON path-nya supaya bisa ditampilin nanti. Oke, jangan lupa di-save. Nah, selanjutnya kita sekalian call aja yang lain. Kita bakal duplikat aja. Nah, kita metodenya bakal pakai post yang ini. Oh, maaf. Yang ini Kit. Salah klik ya. Jadi yang ini bisa kita ganti aja jadi post task namanya. Atau create ya, juga bisa. Nah, ini metodenya kita ganti ke post. Setelah itu di body-nya, nah di body kita bisa pakai JSON aja. Supaya cepat, ini bisa kita ganti jadi items dulu. Nah, di sini kan dia perlunya apa aja sih? Title is completed sama kategori kan. Nah, ini bisa kita copy aja. Terus kita masukin sini. Nah, selanjutnya kita bikin variabelnya. Di variabelnya kita perlu 3 juga, yaitu kan title. Nah, title ini value-nya bisa kita kasih string. Terus kategorinya tadi, string juga. Dan juga is completed. Nah, kalau ini value-nya boolean. Oke, nah selanjutnya kita bisa masukin aja nih ke sini. Oke, kita save. Kita coba dulu di sini. Kita ganti dengan mengerjakan tugas, misal. Kategorinya working. Terus is completed-nya kita kasih false dulu. Nah, kita coba apakah dia berhasil. Oke, dia berhasil. Nah, nanti variabel tadi ya, gunanya kita bikin variabel supaya kita bisa nge-pass value-nya waktu API call di UI-nya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin buat page-nya. Nah, ini bisa diduplikat aja. Selanjutnya, oh iya, ini jangan lupa di-save ya. Nah, selanjutnya yang ini kita bisa ubah namanya jadi page dulu, page task. Setelah itu metodenya kita bakal pakai page. Nah, kalau page edit, kita kan pasti perlu tahu alamat suatu item dengan spesifik ya. Dengan spesifik kan, maksudnya alamat tuh kayak, oh item ini ID-nya ini, jadi kita perlu ID juga kan. Nah, ini kita bisa bikin variabel ID di sini. Dengan value-nya task tadi integer kan. Nah, oke. Tapi dia nggak perlu dimasukin ke sini. Jadi yang dimasukin ke sini tetap title is complete sama kategori tadi. ID ini cuma sebagai alamatnya aja. Oke. Jadi kita coba ganti jadi yang kedua tadi ya. Kita coba jadi mengerjakan tugas sekolah. Oke. Nah, kita coba tes API call. Nah, dia berhasil kan ini. Nah, kita lihat di sini. Apakah ketika kita cek dia udah terganti? Oke, udah terganti. Berarti patch-nya dia berhasil. Nah, selanjutnya kita bakal tambah delete-nya. Oh, bentar-bentar. Ini di-save dulu. Oke, sip. Nah, terus kita duplikat aja. Kita bakal bikin delete-nya dulu.
kita tetap perlu ID, cuman ketika kita pilih delete, nah opsi body tadi bakal hilang kan. Nah, kita bisa hapus aja nih yang bagian title, kategori is completed. Jadi kita perlunya ID aja. Kita coba dengan hapus item kedua tadi. Oke, no. Nah, ketika kita cek apakah dia udah hilang, udah terhapus, ya udah terhapus ya. Ini bisa kita save aja. Oke, nah selanjutnya kita bisa bikin UI-nya. Nah, buat UI-nya kita bisa pakai list view aja. Jadi di sini kita pilih list view. Selanjutnya kita bakal pilih template yang udah disediain sama Flutterflow. Oke, nah di sini teman-teman bisa cari aja mungkin card. Kita bakal pakai yang ini aja. Oke, jadi di sini ini bisa dihapus saja. Kita ganti icon yang ini dengan icon edit. Terlalu kecil. Yang ini kita ganti dengan icon clear. Nah, selanjutnya yang ini kita bakal pakai icon check. Oke, nah kita bisa call dulu ya. Di sini ada backend query. Nah, ini kita add backend query-nya. Selanjutnya kita pilih API call. Yang bakal kita panggil adalah getTask. Oke, kita confirm dulu. Selanjutnya kita generate children-nya. Kita bisa kasih nama task list aja. Selanjutnya buat value-nya kita bakal manggil dari responsnya tadi. Nah, selanjutnya path name-nya kita pilih ID-nya. Oke, kita confirm. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa manggil satu-satu itemnya di sini dengan ngasih value-nya kita ubah ke getTask response ini. Nah, path name-nya bisa kita kasih title. Oh, bentar-bentar. Ini kayak itemnya kurang deh. Kita coba buat dari sini dulu aja. Oke, kita coba call lagi aja ya. Oke, sip. Save. Kita mapping ulang. Kayaknya tadi karena satu doang jadinya dia nggak bisa di map list item. Nah, oke. Nah, ini udah muncul map list item. Oke, kita confirm dulu. Siap. Sip. Nah, selanjutnya di teksnya ini kita bisa pilih getTask response dan path name-nya title. Available option-nya item at index. Selanjutnya ini bisa kita pilih specific index. Indeksnya ada di mana? Dari task list item tadi. Dia kan pakai ID ya tadi. Nah, ini bisa kita pilih index in list. Oke, buat yang lainnya juga gitu. Jadi kategori juga bakal kita pakai cara yang sama. Ini kategori. Nah, selanjutnya item at index. Setelah itu specific index. Value-nya dari index tadi, value-nya dari task list item, index in list. Oke, confirm. Nah, selanjutnya kita perlu kasih button add kan supaya kita bisa nge-create ini. Kita di bagian kolom ini bisa kita tambah icon aja. Jadi kita bakal pakai icon button aja. Oke. Kita taruh di sini aja. Nah, selanjutnya kita perlu page buat nge-create tasnya tadi. Nah, kita bisa tambah di sini page.
Kita create dulu. Nah, ini udah ya. Oke, di create ini kita perlu text field. Dan juga drop down. Oke. Nah, kita juga perlu button. Jadi di sini kita bakal nge-call API yang postnya tadi. Nah, sebelumnya kita perlu ubah dulu value dari dropdown-nya. Karena tadi value kategorinya cuma 2, kita nggak perlu nge-call API-nya supaya nggak terlalu lama nanti load-nya. Jadi di sini kita bisa langsung kasih aja option-nya apa. Pas mau pulangnya masih tidur. Oke, nah selanjutnya di bagian button ini kita bisa klik action, habis itu add action, call. Kita bisa open ini ya editornya. Nah, yang kita panggil adalah postnya. Nah, di sini kita perlu ngirim variabel kan. Nah, di name tadi, variable name-nya, di variable name-nya kita pilih title, selanjutnya di state-nya kita pilih text field. Nah, kita bakal ngambil value dari text field ini buat nanti di-pass lewat variable title. Selanjutnya, kita pakai cara yang sama buat kategori. Nah, kategori ini dari value-nya drop down. Selanjutnya, untuk is completed, nah kita nggak bakal ngasih pilihan buat false atau true is completed saat nge-create. Jadi kayak dia value awalnya kita bikin false aja. Kita nggak bakal kasih pilihan buat completed. Kalau true, kita bisa kasih option aja. Gimana info ininya? Kita bisa kasih informational dialog aja kalau dia udah berhasil dibuat. Jadi bikin created. Ini kita close. Nah, ini is complete, jangan lupa diklik. Bentar-bentar, ini kayaknya audionya ada yang bocor. Oke, udah. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oh iya, pelan-pelan Mbak. Iya. Oke. Nah, tadi kita kan coba nge-call API-nya dulu ya lewat sini. Kita tes dulu apakah postnya tadi berhasil. Nah, ini kita bisa bikin variabelnya dulu. Supaya nanti kita bisa pass value dari text field ke variabel. Dan bisa nge-send langsung nih. Nah, ini buat contohnya kan ketika dia di-call, kita bisa ngecek dari responsnya ya. Buat patch juga gitu, kalau buat delay juga gitu juga. Nah, kita lanjut buat nge-create-nya. Di button tadi, kita bakal ambil value title-nya dari text field-nya. Kalau kategori dari drop-down-nya tadi, dan kalau is completed, kita nggak bakal kasih option buat pembuat. Jadi, kita bakal kasih value-nya jadi false ketika dia dibuat. Nah, kalau sukses kita bisa kasih informational dialog kalau dia udah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita juga kasih action ketika dia udah berhasil ya. Nah, dia bakal navigate ke homepage lagi. Nah, ini bisa kita add aja, kita navigate to homepage. Oke. Selanjutnya, di bagian sini kan kita mau kasih dia centang nih kalau misalkan dia udah selesai. Nah, kita perlu buat state juga di sini. Jadi kita perlu state buat ketika dia dicentang, ketika dia value-nya udah is completed true. Nah, warnanya tadi bakal berubah gitu. Nah, kita bakal coba bikin di sini aja.
Jadi color. Nah, ini kita bisa ambil warnanya. Kita pilih aja color gini. Nah, value-nya bisa kita pilih dulu di sini. Untuk saat ini kita pilih primary aja. Oke. Nah, ini kita bisa kasih action di sini. Add action, API call. Di API call ini kita bakal milihnya page task. Nah, tapi yang diedit cuma is completed. Walaupun cuma is completed, kita nggak boleh ngelupain tentang title, kategori, sama yang lain. Karena kalau kita lupain, nanti kita dapat responsnya errornya yaitu 200. Artinya payload-nya yang kita kirim ya, datanya yang kita kirim itu nggak sesuai. Nah, kita jangan lupain berarti title, kategori, sama yang lainnya. Walaupun value-nya nggak bakal kita ubah, value-nya tetap kita ambil dari get task response, path name-nya kita dari title ini juga, sama kayak waktu kita nge-get task-nya tadi. Oke, nah kategori juga gitu. Nah, ini yang selanjutnya kita atur dulu is completed-nya. Dia kita ubah filenya jadi true. Selanjutnya, buat ID-nya, kita kasih get task response, path name-nya di ID, variable option-nya item at index, specific index, dan task list item, index in list. Oke, nah kalau udah, kita bisa kasih informasi kalau misalkan, oh iya dia udah completed nih. Jadi bisa kita kasih alert aja sebenarnya. Completed. Ketika dia udah completed, berarti dia bakal nge-update state checked warnanya tadi kan. Nah, kita bisa update state sini. Add field-nya kita color check. Nah, set value. Oke. Kita close. Benar-benar. Kayak tadi ada yang ini. Oh, ini color check-nya ini kita clear aja. Soalnya dia harusnya belum dicentang ya. Dia value awalnya belum diupdate. Nah, selanjutnya buat icon button-nya ini kita bisa ubah icon color-nya tadi ke upstate-nya tadi. Color check. Nah, tapi apakah cuma gitu? Nah, kalau misalkan cuma gitu, artinya dia nanti bakal keubah jadi upstate semua. Artinya gini, ketika dia walaupun masih false, masih belum komplit, dia tetap warnanya juga berubah jadi ungu. Ini kan warnanya kita ubah jadi ungu ya, update upstate-nya yang color check tadi. Nah, supaya cuma yang udah completed true aja yang warnanya jadi ungu, kita perlu state kedua. Kita pakai value boolean. Nah, ini kita pakai completed aja. Kita namain completed aja. Oke. Nah, jadi di bagian icon color tadi kita bisa kasih condition. Ketika get task response is completed, item at index, specific index, dari task list item ini, oke, ketika dia is completed ya, berarti
value-nya nanti bakal value-nya bakal diambil dari color check. Oh, bentar, maaf. Harusnya condition. Nah, ini harusnya tadi is completed. Kita respon. Is completed. Dia value-nya equal to variable tadi ya, from variable upstate yang udah kita buat completed tadi nilainya true. Nah, nanti bakal color check. Kalau enggak, ya enggak bakal kita set. Nah, kita cek lagi. Ini kita value-nya kita jadi intro ya. Nah, kita bisa coba lihat apakah betul kalau misalkan dia udah completed, berarti nanti ceknya bakal berubah jadi ungu. Oke, sambil nunggu ini kita buat page baru untuk editnya. Buat edit page-nya kita juga sama aja kayak yang create tadi, kita perlu text field dan juga drop down sama button. Oke, nah buat drop down-nya tadi value-nya juga bisa kita ubah. Oke, nah kita cek lagi test mode kita apakah sudah berjalan. Oke, nah ini kan dia bentuknya masih kosong ya, belum bisa dicek. Nah ini kita bisa cek gini. Completed, nah nanti dia bakal berubah warna jadi ungu. Kalau misalkan kita cek ya, di sini, yang bagian get ini dengan kategori working, dia yang awalnya harusnya belum true, itu nanti bakal jadi true. Kita refresh, nah ini dia udah berubah jadi true ya. Kayak gitu. Nah selanjutnya kita bakal nyoba bikin tasnya sendiri. Oh bentar, ini belum diarahin ya. Kita belum arahin buttonnya ke homepage. Kita belum arahin buttonnya ke create page. Ini jangan lupa kita kasih navigate to create page. Oke. Nah di create page ini kita cek juga apakah actionnya udah lengkap. Kita udah ngirim title, kategori is completed juga. Dan kalau berhasil nanti kita bakal dinavigate ke homepage-nya lagi. Nah, kita bisa instant reload aja. Sambil nunggu instant reload, nah kalau teman-teman misalkan mau belajar tentang API, teman-teman bisa langsung kunjungin aja dokumentasi resminya Flutterflow, nanti keywordnya tinggal cari aja Flutterflow API test. Nah, kalau di sini itu udah ada contohnya, kayak REST API ini ya, dia pakainya REST API, udah sambil praktek juga buat login, terus get page delete-nya. Nah, oke, kita balik ke topik lagi. Kita coba tambah datanya. Nah, oke, ini udah diarahin. Misal ini mengikuti kelas. Dia working. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, dia udah ada di sini nih. Dan value-nya dia kita set awalnya jadi false kan, belum jadi true. Oke, selanjutnya kita bakal ngajutin dengan operasi delete.
Nah, kalau delete ini cukup mudah. Jadi ikonnya tadi kita kasih action, API call, dan group or call name-nya kita bisa kasih delete. Nah, waktu delete tadi juga sama kayak patch, dia perlu ID. Nah, ID-nya ini kita dapat dari getAsResponse, path name-nya dari ID, item at index, specific index, value-nya dari indeksnya itu different dari task list item. Oke. Kalau berhasil dihapus, kita kasih pemberitahuan juga. Oke, kita close aja. Setelah itu, untuk editnya, nah ini di bagian sini, kita bisa kasih Navigator juga. Ke edit page. Nah, cuman kalau edit, kita perlu passing parameternya juga. Gunanya buat apa? Jadi, kalau edit, kita kan bakal diarahin ke halaman baru. Nah, kita perlu value yang ada di itemnya tadi. Jadi kita bisa definisin dulu parameternya, kita perlu apa aja sih? Nah, kita bakal merluin title, pokoknya semuanya sih sebenarnya. Kita perlu kategorinya juga tadi. Terus is completed-nya tadi. Walaupun dia nggak bakal diubah juga di sini ya, cuman jangan dilupain. Dan juga ID-nya, ini penting sekali, ID-nya. Oke. Setelah itu, nah nanti kita bakal diarahin ke homepage lagi nih. Dan di sini kayak ada error merah project issue. Nah, dia bakal ngasih tahu kita belum passing value ke parameternya loh. Nah, kita perlu ngasih value dulu. Oke, nah di title tadi kita perlu value titelnya. Jadi kayak kita dari getAsResponse, kita pilih title, tempat index, itu specific index. Ya, kita pilih indeksnya dari sini, task list item. Nah, yang lain juga bakal kayak gini. Dan is completed pun juga kayak gitu. Jadi kita nggak bakal taruh value false di sini ya. Kita value-nya dari itemnya tadi value-nya apa sih, nggak kita set lagi gitu di sini. ID juga sama cara manggilnya. Oke, nah kita udah paste ya di sini. Kita kembali lagi ke edit page. Nah, di edit page ini supaya ketika kita edit ya, nah nanti bakal muncul value awal kita di teksnya, di dropdown-nya juga. Nah, kita perlu ubah initial value-nya jadi title. Nah, di sini juga kita kasih hal yang sama, initial value-nya kita kasih kategori. Buat button-nya, nah action-nya sebenarnya mirip-mirip juga sama yang post tadi. Kita bakal kasih API call di button-nya doang ya. Terus group or call name-nya kita ubah jadi patch.
Kita kasih title, value-nya nggak dari sini ya, kita value-nya ambil dari widget. Selanjutnya kategori. Oh, maaf. Kategorinya juga dari widget state ya, yang drop down tadi. Selanjutnya yang is completed. Nah, kalau ini kita ambil dari initial value-nya. Nah, kalau yang ID juga gitu, kita pakai yang udah di-paste dari parameter. Oke. Nah, kalau berhasil, kita kasih informasi juga. Kita kasih alert aja deh. Jadi, updated gitu. Kita juga kasih navigate. Jadi, kalau udah diupdate, udah selesai, nanti kita bakal kembali lagi ke homepage. Oke. Jadi kita bisa buka lagi test modenya, kita instant reload lagi. Kita bakal coba ngehapus ini ya, mengikuti kelas ya. Deleted, oke. Nah, nanti dia bakal terhapus dari list di sini. Terus kalau misalkan kita mau edit yang tes dua personal ini ya, yang kedua ini, nah kita bisa klik aja di sini. Nah, kita bakal diarahin kan. Dan value dari item tadi itu bakal ada di sini, udah terpilih gitu. Nah, kita misal ubah jadi tes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita ubah jadi working. Nah, kita klik button updated, kita bakal diarahin lagi ke sini. Gitu. Jadi cukup simpel aja. Kalau misalkan kita mau nambah, itu tinggal kita panggil aja API call-nya dan kita pass variabelnya gitu. Buat semua API call-nya juga gitu. Variabel apa aja yang dibutuhin, nanti kita pass value-nya, dan nanti kalau misalkan value dari variabel tadi tepat, nah nanti respons yang kita dapat juga bakal sukses gitu. Jadi sesimpel itu. Oke, untuk praktik barusan, apakah ada pertanyaan atau apakah ada yang perlu saya ulang? Kak, nanti ada rekamannya, Kak? Oh, ada kok. Nanti rekamannya bakal di-upload di YouTube-nya Programmer Cepat. Oke, apakah ada pertanyaan tentang praktik yang barusan buat API, mungkin dari Directus-nya atau dari Flutterflow-nya? Nanti ditonton lagi dengan spinal kemarin. Oh iya, maaf ya teman-teman, tadi kecepatan jelasinnya. Mungkin saya ulang aja ya, dirangkum aja jadinya. Jadi sebelumnya, sebelum kita mulai ya di Flutterflow-nya, kita perlu buat dulu 2 data model. Nah, kita perlu task sama kategoris. Kalau tasknya, kita cuma perlu field-nya title is completed dengan data types-nya tadi boolean yang kita set initial value-nya jadi false, dan juga kategori. Nah, kategori ini kita cuma bikin ID-nya doang, tapi dengan type-nya dia adalah string. Jadi kita nggak perlu repot nanti ketika memilih dari kategori. Nah, selanjutnya di task-nya tadi kita bisa kasih relation ya. Jadi di sini udah ada relation-nya many to one. Dengan many to one tadi kita pilih aja field-nya
maaf, kita balik aja collection-nya ke kategori. Nah, nanti bakal otomatis tersambung. Selanjutnya, di tes API call-nya ini, kita bakal perlu get, post, patch, dan delete. Kalau get-nya, kita nggak perlu ada ID, jadi cukup task aja, dan ketika kita tes responsnya, kita bakal dapetin value mulai dari ID, title, is completed, dan kategori, yang mana kita bisa pilih JSON path-nya, kemudian kita kasih nama di sini, supaya nanti ketika kita mapping, kita bisa tinggal pakai yang udah kita pilih dari JSON path-nya. Jadi yang di list view tadi, kita kan panggil backend query-nya dari get ya. Setelah itu kita generate children-nya. Nah, generate children-nya kita ambil dari ID-nya dan jangan lupa untuk di map item-nya. Gitu. Nah, selanjutnya gimana dengan post-nya, gimana dengan nge-create-nya. Nah, buat di-create kita juga nggak perlu ID, jadi kita cukup perlu task-nya aja. Tapi kita perlu ngirim informasi juga kan. Nah, jadi bakal ada title, is completed, dan kategori yang mana kita bakal bikinin variabelnya. Supaya apa? Supaya kita bisa nge-pass value dari UI-nya itu ke variabelnya saat API call yang di-trigger lewat button tadi. Kita juga bisa tes di sini ya. Dan patch juga sama konsepnya, cuman dia perlu ID sebagai alamatnya. Oh, ini item spesifik ini nih yang mau diupdate. Kayak gitu. Nah, buat bodinya sama, cuman kita nggak perlu masukin ID-nya ke sini. Jadi dia cukup sebagai buat ngasih tahu, oh ini alamatnya. Kalau delete, nah delete cuma perlu variabel ID aja. Jadi kalau delete tadi, nah kita bisa panggil API call-nya di button X ini. Jadi dia cuma perlu ID aja karena ID-nya tadi bisa didapat dengan cara yang sama waktu kayak kita nge-mapping item saat di list view ini. Dan untuk create-nya, kita bisa kasih navigate di sini, navigate to create page, yang mana di create page ini kita bakal perluin text field dan juga drop down sama button. Nah, kita nggak bakal kasih suatu field untuk is completed-nya karena bakal kita set jadi false untuk initial value-nya. Jadi di sini kita bakal tetap ngirim tiga-tiganya ya, title, kategori, is completed. Cuman yang is completed ini dia kita set value-nya jadi false. Nah, ketika dia udah berhasil, ini bakal ngirim value message kalau oh is created gitu kan. Nah, terus dia bakal dinavigate ke homepage-nya. Kalau kita balik lagi ke homepage, nah ini ada tombol delete. Maaf, ada tombol update. Nah, di update ini sebenarnya kita cuma navigate doang nih ke edit page. Cuman kita juga perlu ngirim parameter. Supaya apa? Supaya ketika kita edit, di sini tuh bisa muncul value sebelumnya. Di sini juga bisa muncul value sebelumnya. Dan kita bisa dapatin ID dari item tersebut gitu. Jadi ketika di button ini, titelnya kan kita ubah value-nya, kita bakal ambil value-nya dari text field tadi kan. Kategori juga dari dropdown. Nah kalau is completed, kita nggak bakal ubah value-nya. Jadi kita bakal pakai dari yang udah dipas di parameter tadi. Buat ID juga sama, kita bakal pakai yang udah dipas dari parameter tadi. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang ini ya, logiknya yang completed ini, jadi sebenarnya kita API call-nya tuh patch. Kalau dilihat teman-teman, API call-nya tuh patch. Cuman yang diubah value-nya itu cuma is completed. Kita cuma manggil value awal dari title, kategori, dan ID. Cuman kan nggak diubah ya ini ya. Yang bakal diubah cuma is completed aja.
Jadi ketika value-nya kita ubah jadi true, dan dia sukses, nah ini dia bakal ngasih informasi, oh iya dia udah completed nih. Terus kita juga update state. Nah kita bikin state sebenarnya yang warnanya kita atur jadi primary. Kalau teman-teman lihat state-nya ini, kita buat data type-nya color, dan default color-nya dia putih ya. Dan kita juga bikin satu state tambahan, data type boolean yang value-nya emang kita buat true. Jadi ini supaya kita bisa jalanin logic kayak gini. Jadi ketika dia ketika is completed tadi ya, is completed tadi itu value-nya sama dengan completed yang mana dia true. Nanti value dari icon color ini bakal diambil dari sini. Then ini, nah value-nya ini kan kita bisa ambil dari upstate ya tadi, yang color check. Nah kalau else-nya nggak perlu kita set juga nggak apa-apa. Jadi kayak gitu logiknya. Oke, apakah ada pertanyaan? Buat YouTube-nya nanti linknya bakal saya update lagi di Telegram, grup programmer cepat. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Bisa kita cukupkan. Kalau misalkan nanti mau bahas tentang sesi ini lagi, bisa dibahas aja di grup programmer cepat lewat chat. Oke. Terima kasih buat yang udah hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inas. Terima kasih terima kasih Mas udah join. Yo, sama-sama Mbak. Oke, teman-teman udah bisa live ya.